Baik, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Pagi ini kita akan membahas mengenai digital signature yang itu merupakan implementasi dari kriptografi kunci publik yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan yang lalu kita bahas mengenai kriptografi kunci publik, di mana dalam kriptografi skema itu kita membuat sebuah cryptosystem yang menggunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi maupun dekripsi. Ya, kemunculan dari kriptografi kunci publik itu adalah untuk mengatasi kelemahan pada kriptografi simetrik, di mana dalam kriptografi simetrik itu punya kendala bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan kunci. Ya, tentu saja karena kunci yang digunakan untuk enkripsi dekripsi sama, maka antara pengirim dan penerima harus janjian dulu kuncinya apa. Ya. Nah, pada saat mereka janjian kuncinya apa, tentunya komunikasi mereka itu tidak dienkripsi, sehingga ada kemungkinan ada orang lain dalam jaringan yang sama yang bisa melihat, ya, jadi membaca kira-kira A mau komunikasi dengan B dengan kunci apa. Ya, itu yang disebut sebagai key exchange problem, jadi permasalahan komunikasi kunci dalam kriptografi kunci simetrik. Nah, di dalam kriptografi kunci publik, ya, jadi mengatasi hal ini, jadi, sebelum melakukan komunikasi antara pengirim dan penerima tidak perlu janjian dulu apa kuncinya, karena si penerima itu sudah mempublish kunci publiknya, sehingga si pengirim itu akan mengenkripsi pesannya itu dengan menggunakan kunci publiknya penerima. Ya, di tempat tujuan si penerima akan mendekripsi ciphertext itu dengan menggunakan kunci privatnya. Ini. Nah, ide dasar dari kriptografi kunci publik ini kemudian dapat dilanjutkan untuk melakukan sebuah prosedur digital signature atau tanda tangan digital. Karena di dalam tanda tangan digital juga ada dua proses yang kita akan lihat, ya. Oke, kita share halaman ini. Jadi kalau misalkan pada pada proses enkripsi dekripsi, ya, dengan menggunakan kriptografi, ya, maka untuk enkripsi itu dengan menggunakan kunci publik, ya, sementara untuk dekripsi itu digunakan kunci privat ini. Nah, di dalam digital signature, ya, dalam digital signature juga sama, ya, jadi konsepnya sama, jadi seperti enkripsi dekripsi itu, ya. Jadi kalau dalam kriptografi kunci publik, enkripsi, ya, jadi pesan asli dienkripsi menjadi cryptosystem, menjadi ciphertext itu dengan menggunakan kunci publiknya tujuan, kemudian sampai di tujuan dia akan didekripsi kembali menjadi plain text dengan menggunakan kunci privatnya, ya. Nah, sama kalau di dalam proses enkripsi dekripsi ada dua algoritma, algoritma enkripsi dan dekripsi. Ya. Pada proses digital signature juga ada proses antara algoritma untuk signingnya, kemudian dan algoritma untuk verifikasinya. Itu. Jadi algoritma untuk verifikasi. Jadi sign itu jadi konteks signingnya itu penandatanganan suatu dokumen itu ibaratnya mirip dengan proses enkripsi ini. Sementara untuk verifikasi itu analog dengan proses dekripsi. Cuma di dalam
proses signing itu berbeda ya. Jadi kalau walaupun signing untuk menandatangani suatu dokumen itu analog dengan proses enkripsi pada proses enkripsi dekripsi, tetapi dalam rangka menandatangani suatu dokumen, maka seorang penandatangan itu akan menggunakan kunci privatnya, menggunakan kunci privat. Sementara yang memverifikasi ini adalah orang umum, ya, atau penerima atau siapa saja ini bisa, ya. Ini untuk memverifikasi apakah benar tanda tangan itu adalah tanda tangan yang valid, itu menggunakan kunci publik. Sehingga ini perbedaannya. Jadi walaupun konteksnya sama, ya, jenis signature itu analog dengan enkripsi, kemudian verifikasi itu analog dengan algoritma dekripsi, ya, tetapi kunci yang digunakan berbeda. Ya, karena di dalam signature untuk proses signing ini, untuk proses penandatanganan itu tentunya itu harus menggunakan kunci privat. Ya, tidak semua orang bisa menandatangani. Tapi yang memverifikasi itu bisa semua orang. Nah, sehingga demikian juga di sini untuk enkripsi pada proses enkripsi dekripsi pada public key kriptografi, ya. Untuk mengenkripsi semua orang bisa mengenkripsi, ya, karena kunci enkripsinya itu dibuat publik. Tapi yang mendekripsi ini hanya yang punya kunci privat saja, yang orang yang ditujuan. Nih, jadi ini privat sehingga kita menggunakan kunci privat. Sehingga ini perbandingan antara public key kriptografi dan implementasinya di dalam digital signature. Jadi public key kriptografi yang digunakan untuk proses enkripsi dekripsi dengan public kriptografi yang digunakan untuk proses digital signature. Oke, jadi nanti ada dua konteks juga. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu untuk public key kriptografi kita juga mengenal adanya algoritma yang didasarkan pada kompaktoran, ya, jadi kompaktoran untuk bilangan prima yang sangat besar, juga didasarkan pada logaritma diskrit ini. Pada digital signature ini juga nanti kita ada skema yang menggunakan ini, menggunakan kompaktoran, ya, seperti RSA masih kita gunakan. Kemudian juga skema yang menggunakan logaritma diskrit seperti L-Gamal itu juga masih digunakan di dalam di konsep digital signature. Jadi intinya RSA juga nanti sama juga. Jadi untuk yang di proses preliminarinya RSA untuk proses enkripsi dekripsi dengan proses digital signature nanti juga prosesnya sama. Demikian juga untuk L-Gamal. Oke, nah sekarang kita mau lihat sebenarnya apa sih yang disebut sebagai digital signature. Jadi digital signature. Apa yang dimaksud dengan digital signature? Apakah kalau kita punya dokumen, misalkan kita langsung ya menandatangani, misalkan langsung ditandatangani dalam dokumen itu, yang jadi tangan kita dalam dokumen itu, atau bisa juga mungkin gambar di tanda tangan seperti ini lalu di capture atau di scan, kemudian ditempelkan pada dokumen yang lain, gitu ya. Apakah itu yang dimaksud dengan digital signature? Ya, kalau itu tadi, ya, itu adalah bukan digital signature, bukan electronic signature, tetapi itu adalah suatu signature yang didigitalkan. Ya. Seperti ini tanda tangan, ya, kita ada dokumen, ya, dokumen apakah itu PDF atau DOJ, ya, lalu apakah yang lainnya, ya, dengan format yang lainnya. Kemudian selama kita bisa menghubungkan tanda tangan pakai manual kita, maka ya itu tanda tangan yang didigitalkan. Sama juga kalau misalkan ini dalam bentuk image, ya, dalam bentuk image, kemudian ditempelkan pada suatu dokumen.
ya, pada suatu dokumen DOJ atau pada dokumen PDF. Nah, itu juga merupakan signature yang didigitalkan, tanda tangan yang digitalkan, ya. Jadi bukan digital signature. Oke, nah kalau yang seperti ini, maka bisa jadi kalau siapapun yang punya image-nya di copy, ya, kemudian ditempelkan ke ke suatu dokumen, ya sudah, ya, jadi bisa dipalsukan, bisa di copy sebanyak-banyaknya untuk bisa ditempelkan, ya, ke laporan yang perlu dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk dari penyalahgunaan, gitu ya. Jadi ini ditempel atau ini di capture, ya, di capture atau di scan, kemudian hasil scan-nya lalu ditempelkan di suatu dokumen. Bukan seperti itu. Ya, kalau seperti itu maka mudah saja. Jadi seperti tanda tangan biasa, ya. Jadi seperti orang yang bisa meniru tanda tangan seseorang, bisa saja dengan mudah memasukkannya. Nah, tetapi yang kita maksud dengan digital signature di sini itu adalah sebuah tanda tangan elektronik yang berbasis pada kriptografi yang nantinya satu signature ini hanya akan valid dengan satu dokumen. Ya. Jadi yang dimaksud digital signature di sini nanti satu sign ini akan hanya valid untuk satu dokumen. Signature hanya satu valid dokumen. Nah ini kapan ini biasanya kita menggunakan atau membuat suatu digital signature? Nah, ini biasanya kalau kita mengisi form secara online, ya, jadi mengisi form secara online dan di mana di akhir form itu kita harus membubuhkan tanda tangan kita, ya. Maka yang kita bubuhkan itu tidak tanda tangan yang tadi, ya, tanda tangan biasa, ya, seperti itu, tapi yang berupa image tidak demikian, tapi ini adalah sebuah data digital yang dienkripsi. Ya, kemudian data digital yang dienkripsi tadi kemudian kita masukkan ke dalam sebuah folder, di mana foldernya kita kunci dengan login dan password. Ya, salah satu contoh biasanya kalau kita ini apply studi, ya, misalkan mau sekolah, ya, aplikasi untuk universitas di luar negeri misalkan, nah kita akan tentu saja untuk mendaftar kita nggak mungkin datang sendiri ke sana lalu daftar, ya kalau diterima kalau tidak. Jadi mereka membuka untuk international student itu mereka mendaftar secara online, gitu ya. Nah di website mereka itu ada ini ada form, ya, yang bentuk PDF yang bisa diisi, gitu ya. Itu, nah di dalam form itu kita mengisi biodata kita, ya, biodata kita, kemudian prestasi dan sebagainya, data-data kita. Nah pada akhir pengisian form itu sebelum form itu disimpan atau sebelum form itu dikirim ke universitas yang kita tuju, maka di akhir itu akan ada signature. Nah, untuk bisa kita membubuhkan signature di sini tadi seperti yang sudah katakan, kita harus mendefinisikan dulu baik itu data kita yang berisi nama, kemudian alamat seperti itu, lalu itu dienkripsi, ya, kemudian dienkripsi lalu disimpan di dalam disimpan di dalam folder. Dan biasanya mereka yang menyediakan form digital seperti itu juga akan menyediakan fasilitas untuk membuat tanda tangan digital kita. Ya, jadi misalkan kita mau setelah selesai mengisi semua formnya, kemudian pada tahap akhir sebelum disimpan atau dikirim, itu di situ kita harus membutuhkan tanda tangan. Nah, lalu di situ ada fasilitas untuk kalau kita masih baru belum punya tanda tangan digital yang tersimpan di dalam folder yang sudah yang dilindungi dengan login password, maka dia akan memberikan misalkan new signature. Jadi kita klik new di situ, lalu kita isikan data kita, kemudian kita tentukan kita mau simpan di mana, ya, di folder mana, kemudian folder itu kita
lindungi dengan login dan password. Setelah selesai, baru kita bisa mengisi itu, kita fill, ya. Jadi sama seperti orang sign in dan masuk dan kemudian membuat akun yang baru. Sehingga kalau kita sudah punya tanda tangan digital tadi, kemudian di kolom signature itu kita bisa isi di situ fill, kemudian dia akan meminta login password dari folder yang kita gunakan untuk menyimpan digital signature kita di komputer. Ya, kemudian kalau login passwordnya sudah tepat, maka akan muncul, biasanya hanya muncul nama kita, lalu itu terverifikasi valid signature. Itu ya ini. Jadi, bukti bahwa digital signature tadi satu signature itu hanya valid untuk satu dokumen itu ya tadi, kalau misalkan dari form tadi misalkan begitu terakhir kan sebelum kita simpan atau kita kirim itu kan kita harus membukukan tanda tangan digital. Nah, selesai kita membukukan tanda tangan digital dan dinyatakan valid tanda tangan kita itu, lalu kita simpan atau kita kirim. Itu. Tetapi begitu kita selesai membukukan tanda tangan dan dinyatakan valid, kemudian kita ingat, oh iya ya, ada isian di atas yang salah gitu. Mestinya itu ada spasinya, itu dari nama, kemudian mungkin kita punya gelar, ya, nama dengan gelar itu mestinya saya beri spasi, gitu. Ternyata di situ belum ada spasinya. Kita klik spasi aja di situ, maka kemudian kalau kita scroll ke bawah, terus kemudian maka di kolom digital signature tadi akan muncul invalid signature. Jadi hanya satu perubahan saja, maka digital signature tadi sudah tidak valid lagi, sehingga kita harus mengulang lagi prosesnya untuk membuat signature seperti awal tadi. Itu ya. Jadi ini yang dikatakan satu signature itu hanya valid untuk satu dokumen. Satu dokumen itu bukan berarti ini satu file dengan nama file yang sama, tidak seperti itu. Jadi walaupun nama filenya sama, tetapi begitu ada perubahan sedikit, yang tadinya tidak ada spasi, kemudian ada misalkan pada kolom nama itu tadinya tidak ada spasi, lalu kita tambah satu spasi gitu aja, walaupun nggak kelihatan, ya. Tetapi sudah teridentifikasi itu merupakan dokumen yang berbeda dengan dokumen yang sebelumnya yang ditandatangani, ya, karena yang dibaca adalah keseluruhan dari dokumen tadi, salah satunya itu tidak ada, misalkan belum ada spasi, ya sudah ditandatangani. Tapi begitu ditambahkan spasi, maka sudah akan dibaca sebagai dokumen yang berbeda. Itu. Nah ini karena prosesnya tadi, proses signing tadi dengan menggunakan kunci privat itu prosesnya tadi seperti misalkan dengan menggunakan RSA. Menggunakan RSA itu proses enkripsinya itu dengan menggunakan perpangkatan, atau juga sama dengan proses signing juga sama dengan menggunakan perpangkatan. Yang dipangkatkan adalah dokumennya, gitu ya. Dokumen yang mau dienkripsi tadi mau dipangkatkan. Tapi kalau misalkan dokumennya berubah, maka otomatis hasil perpangkatan juga berubah lagi, dan itu tidak sama dengan hasil perpangkatan semula, sehingga akhirnya menjadi suatu nilai yang tidak valid. Gitu. Nih, hingga sekecil apapun itu akan dibaca sebagai dokumen yang berbeda, walaupun namanya sama, walaupun tampilannya secara umum sama. Gitu. Jadi misalkan di spasi lalu spasinya di del lagi, ya itu tampilannya sama, tetapi sudah ada perubahan seperti itu, maka dianggap itu adalah dokumen yang berbeda. Ini itu ya. Jadi gambarannya demikian, ya. Jadi satu signature hanya valid untuk satu dokumen. Di beberapa kesempatan, di banyak kesempatan yang membutuhkan, misalkan kita melakukan suatu kegiatan secara online, kemudian mengisi suatu data, di akhir data tadi kita harus mengisikan tanda tangan kita, maka tanda tangan itu sudah merupakan valid untuk form atau dokumen yang kita tanda tangani. Sehingga dengan demikian setelah tanda tangan, itu adalah tanda tangan tadi adalah proses terakhir, ya, tidak boleh ada lagi perubahan, ya, dalam data-data yang kita isikan, ya. Nah,
proses terakhir. Ya, langkah selanjutnya setelah tanda tangan maka dokumen tadi akan disimpan atau dikirimkan. Jadi tidak ada perubahan lagi. Maka tetap valid kalau seperti itu yang terjadi. Oke, nah proses tadi kita katakan bahwa digital signature ini merupakan implementasi dari suatu kriptografi, konsep kriptografi kunci publik. Ya, jadi konsep kriptografi kunci publik yang menggunakan dua kunci yang berbeda untuk enkripsi dekripsi, sehingga dengan demikian maka proses enkripsinya di sini untuk yang digital signature berbeda dengan yang proses enkripsi yang biasa untuk mengirimkan pesan. Itu akan signature dengan menggunakan kunci privat, dan kemudian semua orang itu bisa memverifikasi apakah signature tadi adalah signature yang valid atau tidak, itu dengan verifikasinya dengan menggunakan kunci publik. Ya. Oke, kita lihat. Nah nih, dalam berbagai macam keperluan, maka untuk memvalidasi suatu dokumen itu membutuhkan suatu tanda tangan yang mengasosiasikan identitas dari orang yang punya otoritas atau kewenangan itu. Ya, jadi misalkan pada transaksi di perbankan, misalkan pada slip kartu kredit atau macam-macam, dalam misalkan pencarian di pengambilan uang di bank, misalkan di slip itu, lalu orang akan bukan tanda tangannya, kemudian tanda tangannya nanti akan dicocokkan dengan tanda tangan yang ada di KTP, ya, sehingga kalau cocok, sehingga kalau misalkan orang akan bisa memalsukan tanda tangan, maka sudah lewat, gitu ya ini. Sehingga hal-hal tersebut itu yang akan menjadikan suatu kendala, itu. Jadi mudahnya orang itu menyalahgunakan misalkan kewenangan atau apa, ya dia bisa tanda tangan, maka tanda tangan cocok, maka dia akan bisa loloskan, itu pencairan dananya dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam e-commerce atau di dalam dokumen, ya, dokumen elektronik, hal itu tidaklah cukup. Ya, jadi tidaklah cukup. Tadi seperti misalkan di awal kita dalam preliminary kita membutuhkan tanda tangan kita, ya, dari misalkan pen atau yang bisa kita gunakan untuk misalkan mengedit PDF atau mengedit DOC, ya. Jadi kita butuhkan gambar tanda tangan kita, atau gambar itu lalu di-scan lalu ditempelkan di dokumen-dokumen yang lainnya, itu mudah sekali itu akan dipalsukan, ya. Maka untuk menghindari itu, maka diperlukan suatu kriptografi yang benar-benar membuat suatu tanda tangan digital yang hanya valid untuk satu dokumen. Jadi kalau sudah perubahan, maka sudah tidak valid lagi. Sehingga jelas tadi menandatangani sebuah dokumen elektronik tidak sesederhana mendigitalkan tanda tangan. Jadi tidak sederhana. Jadi artinya dokumen elektronik ini sudah diberi tambahi suatu fitur untuk seseorang kalau masih baru dia mendefinisikan tanda tangannya, kalau misalkan sudah punya tanda tangan digital, maka dia tinggal masukkan username dan passwordnya untuk mengakses folder yang berisi data tanda tangan digital tadi, lalu diverifikasi valid, ya, ini seperti itu. Maka diperlukan suatu tanda tangan, ya, digital signature tadi yang tidak bisa dilepaskan dari satu dokumen. Jadi satu tanda tangan hanya valid untuk satu dokumen. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengenal, ya, algoritma RSA untuk mengirimkan pesan, ya. Jadi untuk mengenkripsi dan mendekripsi suatu pesan itu RSA, ya.
Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana RSA, algoritma RSA tadi digunakan untuk mendukung pembuatan signature dan juga untuk verifikasinya. Jadi ini pada prinsipnya sama, ya, jadi sama persis dengan apa RSA pada yang digunakan untuk mengirimkan pesan itu, yakni kalau yang di dalam pengiriman pesan tadi, orang yang sebagai penerima pesan itu akan membangun dua bilangan prima yang sangat besar. Jadi mengenerate P dan Q, ya, bilangan sangat besar, kemudian menghitung N-nya, kemudian memilih E, ya, jadi satu bilangan yang untuk enkripsinya, ya, jadi E dengan di mana E dan Pn, ya, Pn itu adalah P dikurangi 1 dikalikan Q dikurangi 1, E dan Pn itu relatif prima, ya. Kemudian kalau dia relatif prima maka akan bisa dihitung D-nya, ya. Jadi kunci D, di mana kunci D itu merupakan inverse dari kunci E. Gitu ya. Nah, kemudian yang menandatangan tadi akan mempublish E dan N-nya tadi dipublish, sementara D, PV-nya itu dirahasiakan. Jadi sama persis pada proses preliminary pada RSA yang digunakan untuk mengirimkan pesan, ya, untuk proses enkripsi dekripsi. Maka untuk proses signature juga sama, preliminary seperti itu. Nah, kalau misalkan B ini apa namanya memiliki suatu dokumen M, ya, memiliki suatu dokumen, maka dia akan mengirimkan dokumen itu pada misalkan yang pejabat yang berwenang, misalkan Alis, ya, M itu dikirimkan kepada Alis, lalu oleh Alis dokumen tadi akan ditandatangani, ya, jadi dia mengenkripsi ini dengan menggunakan kunci privatnya, jadi M pangkat D, ya, dalam RSA seperti itu, sehingga mendapatkan Y, sehingga pasangan M Y itu dipublikasikan atau dikirimkan kembali kepada B yang minta tangan tadi, sehingga pasangan M Y itu adalah merupakan dokumen dari B, ya, dari Bob tadi yang sudah ditandatangani. Jadi M-nya dokumen, lalu Y-nya adalah tanda tangannya. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan tadi ini ada B, kemudian ini A, ya, ini punya di mana B itu yang memiliki dokumen, ya, dia punya dokumen M. Kemudian A adalah pejabat yang berwenang, misalkan yang harus menandatangani dokumen tadi, maka sama kali dia harus mengenerate bilangan prima yang sangat besar P dan Q, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua dia harus menghitung N itu sama dengan P dikalikan Q. Kemudian yang ketiga dia menghitung Pn-nya, ya, P dikurangi 1 dikalikan Q dikurangi 1, persis. Kemudian yang keempat dia memilih E, kemudian yang kelima dia menghitung D. Ya, ini sehingga E dan N-nya dia publish, ini dan N dia publish, sementara untuk kunci privatnya itu adalah D, P, dan Q. Nah, seperti itu. Sehingga kalau B ingin mendapatkan tanda tangan dari A, maka M itu oleh B dikirimkan kepada A. Ya. Kemudian sampai tujuan, A itu akan membubuhkan tanda tangannya kepada M tadi dengan cara M itu kalau RSA itu M dipangkatkan dengan kunci privatnya. Ya, misalkan ini adalah Y. Lalu ini kemudian dikembalikan lagi pada B ini, sehingga pasangan M, ya, kemudian Y ini adalah pasangan dokumen yang sudah ditandatangani oleh A. Di Y itu adalah dokumen tanda tangannya. Itu M maka D. Itu yang proses untuk digital signature. Nah, di tempat tujuan, ya, setelah mendapatkan kiriman MY ini dari A, B ini bisa memverifikasi, ya, apakah benar Y ini adalah tanda tangannya A. Ya, maka dia akan memverifikasi dengan menggunakan kunci publiknya A.
lalu dia hitung ya, kemudian Y itu dia pangkatkan dengan E ya, dia pangkatkan dengan E. Nah, kalau ini akan sama dengan M ya, maka benar bahwa Y itu adalah tanda tangan valid untuk dokumen M. Itu ya. Jadi kalau Y pangkat Y tadi kan sama saja kalau dia mendekripsi N pangkat D, kemudian pangkat E, di mana D dan E saling invest, maka akan menghasilkan M kembali. Kalau itu terjadi, maka betul bahwa Y itu adalah merupakan sebuah tanda tangan yang valid untuk dokumen M. Ini. Nah, mungkin ada orang lain yang akan menyaru, ya. Jadi misalkan seperti ini, misalkan ada C, ya, katakanlah C. C itu dia punya dokumen M1 gitu ya. M1, tapi katakanlah dia apa ya, segan kalau misalkan harus minta tanda tangan ke A gitu ya. Ya, mungkin harus bayar atau apa ya. Maka dia mencuri ya, tanda tangan yang ada di dokumennya B ya. Kemudian dia mengklaim bahwa M1Y ini adalah dokumen yang valid, artinya Y ini adalah dokumen yang tanda tangan yang valid untuk M1 miliknya ya. Tapi orang lain, orang umum itu akan bisa memverifikasi benarkah ya, benarkah Y itu adalah tanda tangan valid untuk M1. Maka sama orang lain juga akan menghitung Y, kemudian diverifikasi dengan menggunakan kunci publiknya, ya, kunci publiknya A, yakni Y dipangkatkan dengan E. Maka Y pangkat E ini akan sama dengan M yang tadi aslinya punya B, tetapi tidak sama dengan M1. Nah ini, sehingga dengan demikian karena Y pangkat E tidak sama dengan M1, maka pasangan M1Y ini bukan merupakan sebuah dokumen yang ditandatangani dengan valid. Itu. Sehingga orang, oh ini bukan, ini tanda tangan ini palsu. Karena Y itu hanya valid untuk M saja, tetapi tidak valid untuk M1. Misalkan seperti itu. Atau bisa jadi C itu menghitung langsung, ya. Jadi dia mendefinisikan, ya. Jadi dia mendefinisikan, misalkan dia menghitung langsung Y1. Dia punya Y1, katakanlah nanti dia klaim untuk tanda tangan dokumennya, ya. Lalu Y1 dipangkatkan E, ya. Ini Y1 dipangkatkan E, menghasilkan katakanlah ini M2 misalkan. Nah, lalu dia akan mempublish dokumennya M2 dengan Y1. Tentu saja karena Y1 pangkat E itu adalah M2, maka tentu pasangan ini M2Y1 ini adalah pasangan dokumen dengan tanda tangannya yang valid. Tetapi karena M2 itu didapatkan dari proses Y1 pangkat E seperti ini, Y1-nya ditentukan lebih dahulu, maka kecil kemungkinan ini adalah M2 adalah sebuah dokumen yang bermakna. Tapi besar kemungkinan M2-nya itu adalah suatu dokumen yang tak bermakna. Ya, sehingga akan lucu sekali kalau misalkan oke, ini dokumen M2 dengan Y1 yang valid, tetapi M2-nya itu adalah merupakan dokumen yang tak bermakna, sehingga sulit bagi orang lain, bagi C untuk bisa memalsukan tanda tangan dari A untuk dokumennya, ya. Di sini kalau dia mencuri Y ini, maka jelas Y tidak akan ingatan Y tidak akan valid untuk M1, ya. Atau kalau dia menentukan Y dulu, nilai Y dulu, maka M2 yang didapatkan juga kemungkinan besar itu tidak bermakna. Nah, karena kalau proses tanda tangan itu ya logiknya dokumennya ada lebih dulu, ya, baru kemudian signature-nya baru dikomputasikan, dihitung dari dokumen tadi. Ya, ini seperti itu. Ya, sehingga akan sulit untuk seseorang memasukkan tanda tangan dari A itu. Jadi ya otomatis dia harus, kalau misalkan C mau
minat tanda tangannya A, ya berarti dia harus mengirimkan dokumennya M1 itu ke A, sehingga A itu akan membubuhkan tanda tangannya pada M1. Itu ya, ini. Karena D itu adalah kunci yang digunakan untuk dekripsi, untuk enkripsi. Jadi dalam hal ini untuk membubuhkan tanda tangan. Kita lanjutkan. Untuk segmentasi untuk skema digital signature dari RSA ini, kira-kira bisa digunakan untuk apa saja. Tadi sudah bagaimana caranya sudah bisa kita dapatkan. Nah, berikutnya adalah kita bahas mengenai blind signature. Jadi pengembangan dari RSA, ya, jadi untuk blind signature ini hanya algoritma RSA yang bisa. Untuk algoritma yang dengan menggunakan log disk, ya, logaritma diskrit, ini tidak bisa digunakan untuk blind signature. Jadi hanya RSA yang bisa dikembangkan untuk melakukan sebuah blind signature. Blind signature ini adalah sebuah skenario dari digital signature di mana penanda tangan itu tidak mengetahui isi dokumennya. Loh, kok bisa? Kok bisa orang mau tanda tangan tapi dia tidak tahu apa isi dokumennya? Contohnya misalkan ini. Katakanlah Bob ini punya publikasi temuan penelitiannya yang harus disahkan oleh pejabat yang berwenang, misalkan Alif. Tetapi karena ini belum dipatenkan, maka ya temuan penelitian tadi sifatnya masih rahasia. Kalau misalkan sampai ada orang lain yang tahu, bisa saja temuan tadi dicuri kemudian diklaim oleh milik orang lain. Ya, tapi dalam hal ini Bob mungkin ini adalah ketua lembaga penelitian, gitu ya, jadi supaya bisa diakui itu penelitian yang resmi, maka Bob perlu tanda tangan dari pejabat yang berwenang ini. Tapi bagaimana caranya supaya pejabat yang berwenang ini mau tanda tangan, tetapi tidak sampai mengetahui apa isi temuan dari Bob tadi. Ya. Artinya dia tidak ingin detail dari temuannya itu diketahui, ya, termasuk oleh yang pejabat berwenang tadi. Nah, maka itu tadi, Bob akan menggunakan suatu skenario yang ini orang yang berwenang tadi mau tanda tangan. Misalkan orang yang berwenang tadi hanya akan menandatangani di envelope-nya. Jadi misalkan hasil temuannya dimasukkan ke dalam amplop resmi, di mana amplop resmi tadi adalah keluaran dari misalkan lembaga penelitian ini. Nah, begitu itu adalah amplop resmi yang dari lembaga penelitian itu, maka kepala penelitiannya mau tanda tangan di situ. Nah, tetapi amplop tadi didesain sedemikian rupa sehingga bagian dalamnya itu ada semacam kayak kertas karbonnya, ya, sehingga walaupun yang ditandatangani ini adalah bagian luarnya, jadi amplopnya saja, tapi bagian dalam, ya, itu juga akan ikut tertandatangani. Ini. Jadi sehingga dengan demikian Bob akan mendapatkan tanda tangan Alice pada kertas publikasi temuannya, ini, tetapi tidak sampai Alice tahu apa isinya. Ya, Alice mau mendatangani karena amplop yang digunakan adalah amplop yang valid, yang resmi, keluaran dari lembaga penelitian tadi. Kita lihat bagaimana skenario-nya lebih ilustrasinya lebih make sense, ya. Ini masalah blind signature ini bisa kita ilustrasikan dengan ini untuk voting, ya. Jadi untuk voting, jadi voting yang jarak jauh, ya. Jadi untuk voting jarak jauh melalui surat, misalkan. Jadi biasanya itu seperti organisasi asosiasi seperti IEEE, ACM itu kan anggotanya seluruh dunia, ya, jadi internasional.
Dan kalau misalkan setahun sekali ada pergantian presidennya atau ketuanya, maka untuk pemilihan ketua itu semua anggota harus memilih, harus memberikan suaranya, harus voting. Tapi kan tidak mungkin semuanya harus berkumpul di suatu tempat semua, ya, kendala biaya, jarak, transportasi dan sebagainya. Maka proses pemilihan tadi bisa dilewatkan pos, ya, dilewatkan pos. Maka panitia pemilihan suara itu akan mengirimkan pada anggota itu adalah ini kartu suaranya. Nah, misalkan seperti ini kartu suaranya, ini adalah kandidat nomor 1, ini kandidat nomor 2, misalkan itu ketuanya. Kemudian nanti kartu tadi ini harus ada tanda tangannya ketua panitia pemilihan, misalkan ketua KPU-nya. Misalkan. Nah, dia juga dilengkapi dengan sebuah envelope khusus, ya. Jadi ada amplop khusus. Jadi kartu suara tadi setelah diisi harus dimasukkan ke dalam amplop khusus, di mana amplop khususnya adalah keluaran resmi dari KPU-nya, lalu didesain sedemikian rupa, ya. Seperti itu. Jadi katakanlah si pemilih tadi sudah memilih misalkan nyontreng nomor 1 misalkan, ya. Begitu dicontreng maka ini harus dimasukkan di sini. Tetapi kalau kartu ini belum ada tanda tangan dari panitia pemilihan, maka kertas suara ini atau kartu suara ini adalah kartu suara yang tidak sah, gitu ya. Jadi harus baru sah kalau sudah diberi tanda tangan oleh ini. Sama seperti kalau misalkan kita pemilu itu ya, pilkada atau pilpres atau apapun, kita menuju TPS. Nah, karena di situ kita memilih secara langsung ya, maka kartu pemilihan yang masih kosong tadi biasanya ditandatangani dulu oleh ketua KPPS-nya, ya. Jadi tandatangani dulu. Karena sudah lalu dikirim diberikan, dicoblos atau dicontreng kemudian dikembalikan lagi. Ya, itu valid sudah. Jadi suara yang valid. Nah, tapi kalau misalkan harus remote seperti ini, harus jarak jauh seperti ini dikirimkan melalui pos, maka tentu saja kartu suara ini masih kartu suara kosongan, belum ditandatangani oleh KPU-nya. Sebab kalau ditandatangani dulu oleh KPU-nya, maka dimungkinkan nanti digunakan oleh mereka yang tidak berhak. Ya. Jadi dimungkinkan mereka yang tidak berhak juga akan melakukan ini, gitu ya. Ini bisa dipalsukan juga tanda tangan itu, ya. Maka ini masih kosongan. Ya. Begitu sudah dicontreng, diisi, lalu ini dimasukkan ke dalam amplop, lalu dikirimkan kembali pada KPU. Ya. Nah, di tempat tujuan ini, di tempat tujuan ini di KPU-nya, Komisi Pemilihan Umumnya, ya. Maka yang mereka terima adalah amplopnya tadi. Nah, amplop ini. Jadi yang dia terima adalah amplopnya. Kemudian karena menerima amplop yang valid, ya resmi dari keluaran dari KPU, maka ketua panitianya akan membuka tanda tangan di sini. Nah, jadi dia tanda tangannya di amplop. Tetapi tadi seperti yang konsep yang tadi, amplop tadi didesain secara khusus. Jadi amplopnya di dalamnya itu ada semacam karbonnya, gitu ya. Ini sehingga kalau ketua panitia tanda tangan amplopnya, maka tanda tangan tadi juga akan menindas kartu yang ada di dalamnya dan akan muncul di sini tanda tangan tadi. Iya. Ini sehingga dengan demikian, tapi sementara pada saat menandatangani, ya, ketua panitia jelas tidak tahu apa yang dipilih oleh isi. Jadi kalau isi di dalamnya, ya. Nah, pada saat waktunya untuk melakukan penghitungan suara, maka kartu suara tadi akan dikeluarkan, ya, dari amplopnya. Ini jadi dikeluarkan dari amplopnya, ya, ada kartu suara, sehingga kartu suara tadi sudah muncul isian contrengnya, kemudian juga sekaligus tanda tangan dari
ke KPU, sehingga kalau ada tanda tangan seperti ini maka kartu suara ini sudah kartu suara yang valid, ya, sehingga suaranya itu adalah suara yang sah. Ini jadi mengapa kok mau KPU tadi menandatangani sesuatu yang tidak tahu di dalamnya, ya karena memang sifatnya pemilihan tadi harus rahasia, ya. Tetapi bagaimana yang rahasia tadi bisa valid, ya. Akhirnya yang dia tangani adalah amplopnya, tapi dengan menandatangani amplop di sini maka tanda tangan tadi sudah akan mengenai kartu suara yang ada di dalamnya. Nah, konsep seperti itulah, ilustrasi seperti itulah yang kemudian dikembangkan untuk menjadi blind signature ini, ya. Jadi di blind signature, bagaimana amplopnya, bagaimana bentuknya, ya. Terus kemudian bagaimana itu verifikasinya. Kita lihat bagaimana blind signature tadi itu bisa dilakukan dengan menggunakan RSA. Jadi sama seperti tadi, ya. Jadi Alice memilih sebuah modul RSA yang sangat besar, N, ya. Jadi N itu adalah hasil perkalian antara dua bilangan prima yang sangat besar, PQ-nya, sehingga E dan N-nya itu dibuat publish, kemudian DPG itu dibuat rahasia. Nah, tidak sama seperti tadi, ya, yang masih yang bukan blind, ya. Jadi kalau misalkan Bob ingin dokumen M-nya itu ditandatangani oleh Alice, maka dia mengirimkan dokumen tadi pada Alice, sehingga pada saat tanda tangan Alice akan tahu isi dari dokumen M tadi. Tetapi di sini Bob harus memasukkan dokumennya ke dalam amplop, kamuflase dokumen itu ke dalam amplop, maka dia memilih sebuah bilangan random K, ya. Ini di mana K dan N itu adalah kreatif prima, lalu menghitung T, ya. Jadi menghitung T, di mana T itu adalah K dipangkatkan E, di mana E tadi adalah kunci publiknya Alice, ya, dikalikan dengan M modulo M, ya, sehingga T itu yang dikirimkan. Jadi M itu dikamuflase di sini, ya, tidak langsung M-nya yang dikirim kepada Alice, tapi ini harus dikamuflase dengan K pangkat E-nya sehingga dimasukkan ke dalam T. Ya, yang dikirimkan kepada Alice adalah T-nya. Jadi amplopnya itu adalah T itu. Nah, Alice kemudian memverifikasi bahwa T ini adalah valid. Ya, jadi T itu adalah sebuah amplop yang valid karena ini dibangun dengan dengan menggunakan kunci publiknya. Maka dia akan melihat itu adalah satu valid, maka dia akan membubuhkan tanda tangannya itu pada amplop tadi, ya. Jadi yang ditandatangani oleh Alice, ya, yang dipangkatkan D oleh Alice itu adalah T. Berarti yang ditandatangani itu adalah amplopnya. Ya, katakanlah T pangkat D itu hasilnya S. Lalu S itu dikembalikan pada Bob. Ini. Nah, setelah S dikembalikan pada Bob, maka Bob itu akan mengalihkan S dengan invest dari K. Ya, jadi S itu dikalikan dengan invest dari K, ya, bilangan random yang dipunyai oleh Bob tadi. Ya, sehingga dengan dia mengalihkan S itu dengan invest dari K, maka dia akan memperoleh tanda tangan Alice tadi pada dokumennya. Ya, ini buktinya. Kalau S dikalikan dengan invest K, S tadi adalah T pangkat D, ya, dikalikan dengan invest K, sementara T pangkat D tadi adalah K pangkat E pangkat M, ya, sehingga akan mendapatkan K E pangkat D, M pangkat D, dikalikan invest, E pangkat D, E kali D itu adalah saling invest, ya, sehingga tinggal K dikalikan invest dari K. K dikalikan invest dari K akan sama dengan 1, sehingga yang muncul hasilnya itu adalah M pangkat D. Sehingga kalau S dikalikan dengan K invest, maka hasilnya adalah M pangkat D. Sehingga M pangkat D ini adalah tidak lain adalah tanda tangan dari Alice pada dokumen M. Ya, dia tadi menggunakan ini kunci dekripsinya untuk eksponen dekripsinya untuk memberikan tanda tangan itu, ya, sehingga oleh M tidak langsung memberikan B tidak langsung memberikan M itu kepada Alice, lalu Alice memangkatkan M dengan D, tetapi dikamuflase dengan bilangan randomnya, ya, yang menjadi amplop di sini, ya, jadi dikamuflase tidak langsung M.
sehingga Alis hanya bisa melihat T saja. Kemudian setelah memverifikasi T itu adalah sebuah amplop yang valid, maka dia membuka tanda tangan di situ. Ya. Keluaran S, ya, S-nya dikirimkan ke Bob, Bob kemudian mengalihkan dengan K invest, yang berarti akan sama dengan M pangkat D, yang tidak lain adalah tanda tangan digital dari Alis pada dokumen M miliknya Bob. Ini ya, blind signature. Jadi hanya RSA yang bisa digunakan untuk membuat suatu skenario dari blind signature, dari tanda tangan yang dimana penanda tangan itu tidak tahu apa yang dia tanda tangan. Dalam kasus-kasus khusus ya, tadi seperti pada remote voting dan sebagainya. Ya, ini di apa yang ditantangani itu adalah ya kalau ilustrasi tadi yang ditantangani adalah amplopnya. Ya, tapi dengan menandatangani amplop tadi, dia otomatis akan menandatangani juga dokumennya secara tidak langsung. Ya, sehingga setelah diberikan komputasi ini, maka Bob akan mendapatkan tanda tangan Alis untuk dokumennya secara valid. Oke, itu mengenai blind signature. Nah, konsep atau skenario dari tanda tangan digital ini juga bisa dikembangkan dengan menggunakan ini algoritma logaritma diskrit ya, dengan menggunakan konsep logaritma diskrit seperti dalam L-gamal ini. Dan sama persis ya pada untuk enkripsi dekripsi yang menggunakan logaritma diskrit selalu akan didahului dengan memilih bilangan prima yang sangat besar dan juga primitif root-nya atau akar primitifnya. Jadi P dan alpha. Ya, kemudian menghitung beta di mana setelah Alis memilih sebuah bilangan bulat yang rahasia yang sangat besar, yaitu A, ya, di mana lalu menghitung beta itu adalah alpha pangkat A. Nah, kemudian P alpha beta itu dibuat publish, sementara A itu dibuat rahasia, karena walaupun orang lain tahu P alpha beta itu, tetapi dia akan sulit untuk mendapatkan A-nya, karena apa yang harus dia cari adalah berapakah A, kalau alpha pangkat A itu akan sama dengan beta. Jadi mencari logaritmanya. Kalau misalkan bilangan ini kecil, maka tidak masalah, ya. Jadi akan mudah untuk bisa didapatkan. Tapi di sini kondisinya adalah alpha beta P itu adalah bilangan yang sangat besar. Gitu ya. Sehingga orang sangat sulit untuk menurunkan A itu dari P alpha beta. Nah, untuk menandatangani dokumen, maka Alis akan memilih bilangan rahasia K. Ya, jadi memilih bilangan rahasia K. Jadi membuat dokumen M. Nah, di sini M-nya itu tidak bisa dibuat blind. Ya. Jadi tidak bisa dibuat blind. Jadi untuk yang skenario discrete log, jadi M-nya harus M sendiri yang ditandatangani oleh Alis. Ya, tidak bisa dibuat blind di kamuflase, dimasukkan ke amplop dan sebagainya. Jadi langsung M yang dibuat. Nah, di sini nanti dia akan menghitung R itu adalah alpha pangkat K, kemudian S itu adalah, nah ini untuk mengkamuflase, untuk men-sign M-nya tadi, itu adalah K invest dikalikan M dikurangi R. Itu. Sehingga triple dokumen yang sudah ditandatangani itu merupakan sebuah triple, ini MRS, jadi M-nya itu adalah dokumennya, lalu RS itu adalah tanda tangan digitalnya. Nah, sehingga untuk memverifikasi, ya, jadi orang umum atau Bob ingin memverifikasi, maka langkahnya seperti ini. Dia mendownload kunci publiknya Alis, P alpha beta, kemudian dia menghitung V1, beta pangkat R, R pangkat S, kemudian V2 itu adalah alpha pangkat M, ya, sehingga kalau misalkan V1 itu sama dengan V2, maka signature tadi dikatakan valid, atau V1 itu equivalent dengan V2 pada modulo P, maka berarti tanda tangan tadi adalah valid. Nah, ini bisa dibuktikan seperti ini. S, ya, jadi S-nya tadi adalah aneka invest M dikurangi AR, ya, modulo P-1, maka SK itu akan dapatkan, sehingga M itu didapatkan SK ditambah dengan AR.
kongruensi pada P-1 ya, pada eksponen menghasilkan kongruens seluruhnya, sehingga kalau V2 itu akan ekuivalen dengan alfa pangkat M. Nah, maka M-nya tadi akan ini alfa pangkat SK ditambah dengan AR. Ya, diproses seperti ini, alfa pangkat A pangkat R, alfa pangkat K pangkat S, alfa pangkat A itu adalah beta, maka jawaban beta pangkat R, R pangkat S, yang alfa pangkat K-nya tadi adalah R pangkat S, yang ini tidak lain adalah hasil kuantitas untuk V1, sehingga V2 harus sama dengan V1 atau V2 ekuivalen dengan V1 pada modulo B, sehingga kalau ini yang terjadi, maka dikatakan ini merupakan suatu tanda tangan yang valid. Nah, sekarang akan kita lihat hashing dan signing, ya. Apa yang terjadi kalau tanda tangan digital tadi kita menggunakan apa namanya kriptografi kunci publik, ya. Bagaimana skemanya? Kita lihat dulu di sini. Ya, karena kita menggunakan kripto kunci publik, ya, sama seperti yang pada proses enkripsi dekripsi pada pertemuan yang lalu, maka apa yang terjadi? Ya, jadi kita ulangi lagi di sini. Oke, nah di sini proses enkripsi terhadap dokumen M, ya. Jadi proses enkripsi pada dokumen M itu adalah seperti ini, ya. Jadi bahwa untuk membubuhkan tanda tangannya, maka A itu akan memangkatkan M dengan kunci D-nya, kunci privatnya. Jadi M pangkat D. Ya. Jadi maksudnya ini proses permangkatannya seperti ini. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, kalau di sini M pasangan MY, katakanlah itu. M itu adalah dokumennya, kemudian Y itu adalah tanda tangannya. Maka apa yang terjadi? Kalau Y itu ternyata adalah M pangkat D. Sama seperti pada apa namanya, pada konsep algoritma enkripsi dekripsi dengan menggunakan kriptografi kunci publik pada pertemuan yang lalu, itu kalau ini yang terjadi, maka jelas ukuran M pangkat D atau ukuran Y itu jauh lebih besar daripada M. Katakanlah kalau M-nya 100, misalkan ya, D-nya itu 2, maka Y-nya kan sudah 10.000. Atau M-nya 100, D-nya itu 3 saja, maka Y-nya sudah 1 juta. Nah ini, jadi sehingga dengan demikian Y itu minimal sama dengan M, tapi yang kalau D-nya itu lebih jauh lebih besar, ya maka Y-nya itu jadi lebih dari 1, maka Y-nya itu akan lebih panjang atau lebih besar ukurannya dibandingkan M-nya. Ya, sehingga bisa kita bayangkan analoginya, kalau misalkan katakanlah M itu hanya 1 lembar ya ukurannya, tapi tanda tangannya bisa 1 buku. Nah itu kan menjadi sesuatu yang tidak elok, ya. Menjadi sesuatu yang tidak elok. Jadi lazimnya tanda tangan itu ya ukurannya lebih kecil daripada dokumennya. Ya. Jadi tanda tangan tadi harus lebih kecil dari dokumennya. Yang terjadi apa yang sama seperti itu, sama seperti pada saat kita membahas mengenai enkripsi dekripsi pada kriptografi dengan menggunakan kriptografi kunci publik. Jelas ciphertext-nya itu jauh lebih besar daripada plain text-nya. Nah, sehingga di dalam proses implementasi enkripsi dekripsi, maka kriptografi kunci publik tadi hanya digunakan untuk key exchanging atau pertukaran kunci, ya, hanya untuk pertukaran kunci, tetapi untuk kalau sudah kuncinya didapat, seperti misalkan dengan menggunakan Diffie-Hellman lalu kunci pada akhirnya sudah didapat di akhir protokol, maka komunikasi lanjutannya itu dengan menggunakan kunci simetrik, ya, jadi algoritma yang simetrik, sehingga tidak, kalau algoritma simetrik kan misalkan panjangnya plain text-nya panjang 64, maka ciphertext-nya juga 64, jadi tidak lebih besar, ya, tidak lebih besar dari panjang. Nah, tetapi di dalam proses digital signature, maka ini menggunakan kriptografi kunci publik, ya, sehingga M dan Y itu Y-nya itu ukurannya jauh lebih besar dari M-nya, itu tidak elok, ya.
Jadi mestinya Y-nya itu ukurannya lebih kecil daripada M. Jadi kalau M-nya satu halaman, Y-nya cukup satu baris, gitu aja kan. Nah, lalu bagaimana mengatasi hal ini? Ya, untuk mengatasi hal ini maka diperlukan sebuah fungsi hash. Ya, jadi fungsi hash, di hash function. Jadi yang ditandatangani itu adalah functionnya. Jadi kalau misalkan ini ada M, ya, maka kita harus mendapatkan ini hash functionnya, HM-nya. Ya, baru kemudian ini baru ditandatangani. HM, lalu proses penandatangannya akan dibacakan dengan D. Ya, sehingga di tanda tangan yang valid nanti dokumen yang dari tanda tangan itu bentuknya adalah M dengan ini H M. Ya, jadi tidak lagi menggunakan ini M kemudian M pangkat D. Nah, kalau seperti ini kan jelas ya. Jadi M pangkat D jelas ini ukurannya lebih besar daripada M ini. Masa tanda tangannya lebih panjang daripada ukuran dokumennya. Ya, maka di sini harus diperpendek gitu ya. Jadi dengan menggunakan fungsi hash. Nah, fungsi hash-nya nanti yang kemudian Nah, sekarang fungsi hash itu apa? Oke, kita alihkan lagi fungsi hash sekarang. Fungsi hash itulah yang bagaimana? Nah, ini. Jadi fungsi hash itu merupakan sebuah komponen dasar dalam banyak algoritma pada kriptografi. Nah, fungsi hash ini mengambil input sebuah pesan yang panjangnya sembarang, ya, tapi menghasilkan output dengan sebuah pesan singkat dengan panjang tetap, panjang tertentu yang kemudian disebut sebagai message digest atau pesan singkat, misalkan 160 bit, ya, maka ya seperti ini. Berapapun panjang dari pesan, maka setelah difungsi hash, maka nilai hashnya itu akan memiliki panjang yang sama tetap. Ya, katakanlah kalau misalkan yang 160 bit itu ya. Ini kalau misalkan ini dinyatakan dalam bentuk hexa, ini 160 bit. Maka yang panjangnya 4 digit ya nanti hasilnya 160 bit, yang panjangnya ini lebih panjang lagi misalkan hasil nilai hashnya juga 160 bit, yang lebih panjang lagi maka nanti pun juga hasilnya juga 160 bit. Jadi artinya panjangnya tetap. Jadi message digest. Jadi artinya kalau misalkan pesan itu misalkan besar, jadi ukuran besar, lalu di fungsi hash ini fungsi hash, maka dia akan memiliki panjang dan hasil hash inilah yang kemudian nanti dipublish. Ya, jadi gambarannya bagaimana kalau bisa seperti itu? Ini gambarannya. Ya, contoh sederhananya adalah seperti ini, misalkan. Akhirnya berapa ukuran panjangnya? Misalkan KN, ya. Jadi misalkan panjangnya K, ya. Jadi panjangnya K kali N, di mana misalkan panjangnya 64 bit, ya. 64 bit katakanlah, lalu 64 bit tadi dipotong menjadi 8 bit, ya, 8 bit. Jadi ini misalkan 8 bit, ini 8 bit, ini 8 bit, 8 bit, lalu disusun, lalu di XOR, menghasilkan nilai H1. Ini bit yang kedua, bit yang ke 8 plus 2, 8 plus 2 kali 8 plus 2, dan seterusnya. Maka di XOR ketemu dengan nilai, ya, nilai H2. Terus sampai terakhir. Sehingga ini panjangnya juga hanya 8 bit saja. Jadi tadi yang panjangnya 64 bit katakanlah, lalu dipotong 8 bit, lalu keluarnya ini hasilnya adalah 8 bit, ya. 8 bit.
Kalau seandainya ini ukuran pesannya itu sampai 128 gitu ya. Ya 128 tadi dipotong 88 ya, sampai tinggi tumpukannya, kemudian di XOR, kemudian akhirnya dia juga akan menghasilkan 8 bit. Itu yang gambarannya mengapa kok yang pendek jadinya, misalkan kalau dibuat 8 bit, misalkan yang pendek hasilnya juga 8 bit, yang panjang hasilnya juga 8 bit gitu ya. Nanti ini akan diimplementasikan pada pesan yang panjang tadi ya, jika yang di hash yang di signature tadi itu adalah hashnya ini yang 8 bit tadi, tidak yang 128 bit. Ya, kalau 128 bit dipangkatkan 2 aja sudah panjangnya sudah lebih besar lagi. Tapi kalau yang misalkan 128 bit ya, kemudian ini 8 bit lalu dipangkatkan, katakanlah kalau D-nya adalah 2, nah jadinya 64. Ya, 64 masih lebih pendek dari ini. Ya, itu yang dimaksud sehingga fungsi hash. Cuma tentu saja fungsi hash itu tidak sesederhana ini aslinya. Ya, jadi fungsi hash tadi tidak sederhana. Jadi beberapa fungsi yang misalkan SDA atau mungkin MD dan seterusnya, kemudian sekarang ini sudah muncul lagi fungsi hash argon, fungsi hash Blake itu bisa kenapa kalau seperti ini ya, kalau hanya sederhana seperti itu dimungkinkan mungkin pesannya berbeda, tapi bisa kalau misalnya di XOR ini jadi hasilnya hashnya itu sama. Nah, itu yang tidak dibolehkan ya. Kenapa? Oke, misalkan ini pesan dengan panjang 64, lalu hashnya misalkan 8. Sama dengan pesan yang panjangnya 128 bit, di sini juga 8, dan karena dengan menggunakan XOR maka dimungkinkan itu juga akan dimungkinkan ini hasil hashnya sama. Kalau hashnya sama, sementara hashnya inilah yang akan di-sign, maka ada kemungkinan ada 2 dokumen berbeda yang nilai hashnya sama, akibatnya juga hasil signature-nya juga sama. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ya. Tapi dengan hash yang sederhana itu dimungkinkan itu seperti itu. Tapi sehingga dengan demikian kayak skema-skema atau algoritma hash yang lainnya seperti SHA1, MD, MD2, MD4, MD5, RIPEM 160 ya, maka kemungkinan tadi diperkecil ya. Jadi perkecil, jangan sampai ada 2 pesan yang berbeda atau 2 dokumen yang berbeda punya hash yang sama, akibatnya signature-nya nanti juga akan sama. Itu yang tidak diharapkan ya. Jadi bagaimana supaya dalam fungsi hash tadi itu menghasilkan nilai hash yang berbeda untuk dokumen yang berbeda. Itu sehingga dimungkinkan itu satu dokumen dengan dokumen yang lain itu hasil hashnya berbeda, akibatnya hasil signature-nya juga berbeda. Oke, jadi banyak sekali ini fungsi-fungsi hash yang bisa dijabarkan di sini ya. Itu dengan algoritmanya Anda bisa melihat bagaimana SH1, MD4, MD5 bagaimana. Nah, bahkan namanya sekarang SH1 ini sudah mulai, jadi penelitian untuk fungsi hash itu tadi dengan acuan tadi tidak boleh ada dokumen yang berbeda fungsi hashnya sama seperti itu, maka terus dilakukan suatu penelitian untuk mendapatkan skema-skema atau algoritma fungsi hash yang memungkinkan itu ya. Enggak sekarang muncul argon, yang muncul Blake ya, itu untuk di tahun 2019 ini baru untuk argon dan Blake itu sehingga lebih powerful dibandingkan fungsi-fungsi hash yang sebelumnya. Jadi intinya untuk fungsi hash tadi bahwa jangan sampai ada 2 dokumen yang berbeda hash-nya sama. Jadi sehingga kalau tadi yang kok bisa ukurannya sama, tadi
gambaran secara sederhananya tadi. Jadi dipotong menjadi blok-blok dengan bit tertentu lalu di XOR. Tapi kalau misalkan di XOR itu apalagi panjangnya hanya 8 bit ya. Kalau panjangnya hanya 8 bit ya kemungkinan itu akan diulang lagi. 8 bit itu kan ya 8 faktorial untuk apa namanya untuk ini permutasinya, sehingga akan bisa diulang lagi kalau misalkan dokumennya lebih dari 8 faktorial bisa diulang lagi gitu ya. Jadi ada kemungkinan ada blok yang dokumen yang berbeda, ini hasilnya sama. Tapi ya, tidak sederhana itu ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk permutasi, tapi kemudian di algoritma hash itu dengan adanya komputasi atau fitur-fitur yang lainnya yang nantinya memungkinkan setiap message itu memiliki nilai hash yang berbeda dengan message yang lain. Itu ya. Jadi ini. Jadi intinya itu yang sehingga yang di dalam implementasi yang sesungguhnya harian, gitu ya, maka yang di sign itu adalah ini hash-nya ini. Ya, jadi M dicari fungsi hash-nya, dicari nilai hash-nya, ya, kemudian nilai hash inilah yang kemudian di sign, ya, kemudian sehingga pasangan dokumen yang sudah desain tidak lagi M dengan M pangkat D, tetapi M lalu hash fungsinya dipangkatkan D. Lalu bagaimana ini untuk untuk memverifikasi? Ya, kalau yang ini yang M dengan M pangkat D ini kan mudah saja. Ya, jadi kalau misalkan M pangkat D kemudian dipangkatkan D kemudian itu sama dengan M, maka dahannya adalah valid, ya, sama dengan M yang ini, ya, itu akan valid. Tetapi kalau yang di sini, nah fungsi hash itu berlaku atau bergerak satu arah, ya. Jadi kalau kita lihat ilustrasi implementasinya tadi, ilustrasi dari komputasinya untuk mendapatkan panjang tertentu dari nilai hash tadi, maka kalau M itu dihitung fungsi hash-nya, itu bisa, tetapi dari fungsi hash untuk menghitung M itu tidak bisa, sulit, atau bahkan tidak bisa. Ya, jadi dia hanya berarah satu arah. Jadi ini bukan enkripsi ya. Jadi fungsi hash itu bukan enkripsi. Kalau enkripsi itu sudah didekripsi untuk menghasilkan M kembali. Tapi di sini kalau M itu sudah, jadi misalkan panjang M-nya itu 64, lalu nilai hash-nya jadi 8, ya nggak bisa, itu dikembalikan lagi ke M, gitu ya. Lalu bagaimana caranya untuk memverifikasi? Nah, cara untuk memverifikasi adalah dengan ini. Yang sign ini, ya, sign-nya itu adalah di verifikasi dengan kunci publik, ya. Sehingga kita akan mendapatkan H, M, pangkat D, kemudian diverifikasi, yaitu dipangkatkan lagi dengan I. Ya. Itu. Sementara yang M di sini itu di hash dengan fungsi hash yang sama. Lalu ini dicari hash-nya, M-nya. Nah, kalau hasil verifikasi ini sama dengan, ya, jadi kalau ini betul, ya, jadi kalau ini adalah betul-betul ini adalah kunci enkripsinya atau kunci verifikasinya, maka ini akan menghasilkan HM. Ya, nah maka ini akan sama. Nah, jadi dengan bandingan itu, jadi yang signature-nya itu diverifikasi dengan kunci publik, sementara yang message-nya ini dicari hash-nya. Nah, kalau hasil hash ini sama dengan hasil verifikasi yang di sini, ya, jadi ini adalah hasilnya sama, maka betul bahwa HM pangkat D ini adalah sebuah signature yang valid untuk N. Itu yang ini proses digital signature, ya, sehingga jelas kalau untuk digital signature ini atau electronic signature ini adalah sebuah signature yang valid, satu signature hanya valid untuk satu
dokumen. Ya, ini. Ya, mungkin dari sini ada sesuatu yang perlu didiskusikan mengenai digital signature. Ya, jadi tidak sesederhana misalkan kita membuka tanda tangan lalu tanda tangannya difoto atau di scan lalu ditempelkan ke dokumen yang lain. Nah, tidak, kalau seperti itu yang namanya tanda tangan yang didigitalkan. Ya. Tetapi konsep dari digital signature itu adalah konsep dari electronic signature yang valid satu signature, hanya valid untuk satu dokumen. Untuk dokumen jering misalkan ada dokumen lain misalkan yang apa namanya harus ditandatangan gitu ya, maka ya juga harus menggunakan dokumen tandatangan yang berbeda. Ya, sebenarnya konsep ini itu mengacu pada real ya. Jadi kalau misalkan kita menandatangani dua dokumen yang berbeda, tentunya kan kita membutuhkan tanda tangan secara mandiri ya. Jadi misalkan ada 10 dokumen, ya maka ya secara manual itu ya, secara manual dengan menggunakan tangan, maka tanda tangan dokumen 1 sampai dengan dokumen 10 tentunya itu adalah tanda tangan kita yang kita bubuhkan di situ. Jadi tidak bisa secara tinta basah seperti itu kita tanda tangan satu dokumen lalu itu kita copy ditempelkan dokumen lain, nggak bisa. Jadi setiap dokumen harus ditandatangani secara langsung. Jadi kayak Pak Rektor, Pak Dekan menandatangani ijazah, ya setiap ijazah ya ditandatangani sendiri-sendiri. Gitu ya. Itu ini sehingga konsep ini yang lalu dipakai pada digital signature secara digital itu sehingga satu tanda tangan itu walaupun orangnya sama ya tanda tangan, tapi satu tanda tangannya itu valid, ya, karakteristiknya valid untuk satu dokumen. Ya, ini. Itu yang menjadi bahasan kita pada konsep mengenai digital signature ini. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan mengenai tanda tangan digital itu. Dan implementasinya sudah banyak ya, sudah banyak. Jadi terutama kalau kita mengisi form pendaftaran atau form apa secara online, gitu ya. Biasanya di akhir itu kita diminta menunjukkan tanda tangan kita. Tapi tidak tanda tangan yang berupa image, tetapi tanda tangan secara digital, di mana di situ ada fasilitas. Kalau kita belum pernah punya tanda tangan digital, ya sama seperti kalau kita bikin akun baru, gitu ya. Akun baru, kalau misalkan kita tidak bisa, kalau kita sudah punya akun ya berarti kita tinggal sign in, tapi kalau misalkan kita belum punya akun ya kita sign up. Jadi sehingga dengan demikian kalau kita belum punya akun ya berarti kita bikin baru ya, kita bikin baru, lalu biasanya dalam form bikin baru digital signature tadi kita harus mengisi nama apapun, ada beberapa data yang diperlukan ya. Kemudian begitu kita save maka otomatis data tadi akan dienkripsi ya dengan sebuah kunci privat ya, dienkripsi, kemudian kita harus menyimpannya dalam satu folder, di mana folder tadi harus kita lindungi dengan login password. Sehingga begitu kita sign in untuk membuat tanda tangan digital pada form online tadi, maka kita diminta untuk masukkan login password di mana folder untuk menyimpan tanda tangan digital tadi kita simpan. Ya. Kemudian kalau diverifikasi valid maka akan muncul di situ bagian bawah ya. Mungkin munculnya hanya nama aja, nama kita gitu ya. Tapi kalau kita sorot maka dia akan muncul bahwa itu adalah tanda tangan yang valid. Tetapi begitu tanda tangan valid kemudian kita lakukan perubahan, maka akan muncul di situ bahwa tanda tangan sudah invalid lagi. Nama kita mungkin sudah hilang, lalu akan muncul invalid signature. Nah, kita harus, jadi artinya tanda tangan seperti idealnya, jadi tanda tangan itu dilakukan di akhir penyusunan dokumen. Jadi seluruh dokumen ini lengkap, selesai, final, nggak ada perubahan lagi, baru tanda tangan. Ini sehingga itu diadopsi oleh digital signature ini. Jadi kalau setelah ditandatangani kemudian masih ada perubahan, maka ya walaupun perubahannya sangat kecil, ada spasi, lalu spasinya dihapus lagi ya,
itu sudah dianggap sebagai dokumen yang berbeda, sehingga tanda tangan yang tadi kita bukukan itu menjadi tanda tangan yang tidak valid lagi. Maka idealnya itu adalah begitu sudah kita tanda tangani suatu dokumen, maka dokumen tadi langsung dikirim atau dokumen tadi disimpan, tidak ada lagi perubahan. Baru tanda tangannya selalu akan valid. Itu saudara mengenai digital signature dan beberapa ilustrasi gambarannya, dan yang di dalam implementasi sehari-hari yang digunakan, yang desain itu adalah bukan dokumennya, tetapi yang desain adalah nilai hash-nya. Itu hash dari dokumen tadi, sehingga walaupun dokumennya panjangnya atau besarnya ya sangat besar misalkan, tapi begitu di hash kan dia misalkan hanya 160 bit, ya udah apa yang desain ya hanya 160 bit itu. Ya itu akan valid untuk dokumen tadi. Dengan bagaimana valid verifikasinya tadi ya. Jadi yang tanda tangan diverifikasi dengan menggunakan kunci publik, sementara untuk dokumennya itu di hash, lalu kalau hasil hashnya itu sama dengan hasil verifikasi signature tadi, maka dikatakan bahwa signature tadi valid. Baik, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan lagi, maka untuk materi digital signal saya akhirnya sampai ke sini. Jadi ini adalah sebuah perspektif dari digital signature dari kacamata matematis kriptografi ya. Dan ini implementasinya banyak sekali, sehingga banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan. Kalau misalkan ada mau bagaimana sih aplikasinya, bagaimana sih konkretnya, ya silakan Anda bisa misalkan mengunjungi YouTube, kemudian pilih aja di situ digital signature aja, masukkan kata kunci itu, maka akan ada tutorial-tutorial ya, dan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain tentunya akan berbeda ya. Jadi tergantung fitur-fitur yang disediakan. Jadi tutorial misalkan dokumen ini untuk membuat digital signature ya, ada tutorialnya. Oke, ini saya kira cukup untuk hari ini. Pekan depan akan kita lanjutkan dengan suatu protokol lain dari suatu kriptografi ya, dari kriptografi untuk misalkan secret sharing scheme ya, skema berbagi rahasia. Apa itu? Ya, kita tunggu pada pekan depan. Untuk hari ini saya cuma sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.